Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah jadi materi kita hari ini tentang dinamika partikel ya, halaman 239 anak-anak ya. Jadi materi kita ini tentang dinamika gerak yang biasa kita kenal dengan hukum 1, 2, 3 Newton ya. Oke, nah sekarang ya, ini sebenarnya apa yang mendasari dari pelajaran kita kali ini. Yang sebelah kiri itu tahu ya siapa apa namanya ilmuwan kita yang di sebelah kiri. Gambar siapa itu? Sir Isaac Newton ya. Sir Isaac Newton itu hidup sekitar abad ke-16, jadi sekitar 1600-an ya. Nah, dia di sini sebenarnya ini yang mendasari dari apa yang sudah sering kita dengar tentang Newton. Jadi Newton itu katanya mendapatkan ilham untuk hukum 1, 2, dan 3, terutama hukum 2 Newtonnya itu dari apel yang jatuh gitu ya, apel yang jatuh ke tanah. Jadi dia berpikir, kenapa apel yang jatuh itu ke bawah gitu? Kenapa benda-benda yang jatuh itu ke bawah? Kenapa tidak ke atas gitu ya? Kalau bahasa kita nih, ngapalah namanya nyampak itu ke bawah, tidak nyampak ke pucuk. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ya. Tapi ini menjadi dasar dari pemikirannya lebih lanjut tentang hukum keduanya, terutama ya hukum 2 Newton. Jadi tapi sebenarnya anak-anak yang di sini perlu Ibu tekankan adalah bahwa yang namanya inspirasi itu iya dari buah apel yang jatuh dari pohon gitu ya, tapi dia bisa mengembangkan perumusannya, formula, rumus gitu ya, itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dari apel jatuh kemudian dapat rumus, tidak gitu anak-anak ya, tapi hasil dari kerja kerasnya selama 20 tahun, nah barulah menghasilkan dari rumus tersebut. Nah seperti itu ya, jadi tidak ada yang instan sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah jadi di sini ini ada meja nih. Jadi mungkinkah meja yang diam itu tiba-tiba bergerak tanpa sebab gitu? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Bisa kira-kira? Nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Tidak bisa tanpa sebab, tanpa ada yang mendorong atau tanpa ada yang menarik, tentu saja tidak akan bisa meja itu berpindah gitu ya. Tidak akan bisa tiba-tiba bergerak gitu saja gitu ya. Jadi gimana supaya mejanya bisa bergerak? Ya otomatis kita harus tarik atau dorong gitu ya. Gitu. Jadi harus dikenai gaya, bisa berupa tarikan atau dorongan seperti yang ada di sebelah kanan ini gitu ya. Oke, jadi dinamika itu apa? Nih ya, jadi dinamika itu adalah kajian fisika tentang gerak dan penyebabnya. Kalau yang tidak melihat penyebabnya tadi, itu yang kita sebut dengan kinematika, itu ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, hukum Newton. Jadi hukum Newton ini ada hukum Newton 1, ada 2, ada 3. Nah, kita lihat dulu sekarang di hukum Newton 1 ya, hukum 1 Newton. Jadi ada benda nih, benda buku ditumpuk di atas meja gitu ya. Benda itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi kalau dia diam, dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak, dia akan tetap terus bergerak gitu ya, dengan kecepatan konstan. Sampai ada gaya yang mempengaruhinya, sampai ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi benda ini tadi, yang diam ini tadi, buku di atas meja ini diam. Dia akan jatuh kalau ada yang dorong, kalau kita tarik atau kita dorong gitu ya, dia akan jatuh seperti itu. Nah, ini juga mobil nih akan tetap bergerak dia sampai ada yang narik narik remnya, atau ada yang nginjak remnya gitu ya, atau mobilnya itu bertabrakan
baru dia berhenti, kan seperti itu, gitu ya. Jadi benda itu cenderung untuk mempertahankan keadaannya, posisinya, gitu ya. Dia diam akan tetap diam, atau dia bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya, tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, inilah yang kita sebut dengan hukum 1 Newton tadi, gitu ya. Jadi pada secara sederhananya benda itu bersifat lembab, inersia. Kalau dalam bahasa fisikanya kita sebut dengan inersia, ya disebut dengan inersia. Jadi inersia itu kalau dalam fisika, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai malas atau lembab gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma benda gitu ya, manusia juga kalau sudah diam, malas untuk bergerak gitu ya, mager kalau istilah anak sekarang gitu ya, malas gerak gitu. Nah jadi kalau sudah diam, malas untuk gerak. Sama juga ketika bergerak juga malas untuk diam gitu ya. Kalau sudah mulai bergerak, malas untuk diam, untuk tiba-tiba berubah menjadi diam, kan seperti itu gitu ya. Nah inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton sama si Newton ini dinyatakan dalam hukum 1 yang dia dideskripsikan seperti ini. Setiap benda itu tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kelajuan konstan ya, sampai ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ini. Jadi kalau dia diam akan tetap diam, kalau dia bergerak lurus ada kecepatan ya, kecepatannya konstan, dia akan tetap konstan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Gitu. Ya, hukum 2 Newton. Sekarang kita lihat di atas ya, ada truk yang di atas sama truk yang di bawah. Truk yang di atas nih tidak punya muatan, tidak ada beban gitu ya. Kemudian yang di bawah dikasih beban, dikasih muatan gitu ya, dikasih barang-barang muatan. Kira-kira yang atas atau yang bawah yang lebih cepat bergeraknya? Yang atas lebih cepat. Yang atas otomatis ya. Yang atas itu akan bergerak lebih cepat daripada yang bawah. Nah, ini Ibu buatkan seperti ini. Ini artinya percepatan berbanding terbalik. 1/, itu artinya berbanding terbalik. Kalau yang seperti ini sebanding artinya ya. Tapi kalau sudah 1/, itu artinya berbanding terbalik. Jadi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau masanya besar, percepatannya kecil gitu kan ya. Kalau misalnya masanya kecil, ini kan masanya kecil gitu ya. Masanya kecil, percepatannya besar. Oke. Kemudian ini ada seseorang mendorong meja. Otomatis kalau di meja didorong kan otomatis dia akan bergerak gitu. Percepatannya kita sebut dengan percepatan 1, A1 gitu ya. Kemudian ada satu lagi dia memanggil kawannya gitu ya untuk membantu mendorong. Dia akan memberikan percepatan A2. Kira-kira percepatan yang lebih besar yang digambar kanan apa yang kiri? Kanan, Bu. Kanan. Otomatis yang kanan itu percepatannya akan lebih besar ketimbang yang kiri. Berarti apa? Semakin banyak gayanya banyak, gayanya besar gitu ya. Berarti akan semakin besar juga percepatannya. Nah, ini yang kita akan tuliskan di sini. Berarti ya sambil Ibu menjelaskan kalian catat gitu ya. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya gitu ya. Jadi percepatan sebanding dengan besarnya gaya, banyaknya gaya. Peristiwa yang di atas tadi maksudnya yang truk tadi ya. Peristiwa truk dengan peristiwa meja didorong tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa percepatan itu, tuliskan di sini ya, bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa dan percepatan itu sebanding ya. Oke, percepatan itu berbanding terbalik dengan massa dan percepatan itu sebanding dengan gaya. Artinya kalau kita jadikan satu, maka percepatan itu sama dengan F. F ini di atas ini ya, ini F. Ini M ini di bawah. Jadi A itu adalah F/m. Nah, inilah yang kita kenal dengan hukum 2 Newton itu ya. Jadi ini hukum 2
Newton. Gitu. Jadi sama si Newton ini tadi tentang persamaan ini dijadikanlah sebuah hukum yang disebut dengan hukum 2 Newton. Jadi kalau dinarasikan dibuat kalimat gitu ya. Percepatan sebuah benda itu adalah sebanding dengan resultan gaya. Kalau di atas kan sebanding gitu ya. Percepatan sebuah benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini ya. Resultan itu kalau di matematikanya dikasih lambang sigma ya, kita kasih ini. Dikasih lambang sigma. Sigma itu kayak huruf E tapi ada sudutnya. Nah, ini ya. Ini. Jadi ini yang kita sebut dengan sigma. Jadi A itu sama dengan sigma F dibagi dengan M. Oke. Berikutnya, apa yang akan terjadi ketika kita mendorong dinding ya, sedangkan kita memakai sepatu roda. Jadi kita pakai sepatu roda nih, kemudian kita mendorong dinding. Kira-kira apa yang terjadi dengan badan kita? Bergerak mundur. Nih, kita akan merasakan dinding itu memberikan dorongan yang arahnya itu berlawanan arah dengan dorongan kita. Itu seperti itu ya. Berikutnya, dorongan inilah yang menyebabkan kita bergerak ke belakang, tergerak ke belakang gitu ya. Jadi ketika suatu benda itu memberikan gaya pada benda lainnya, benda yang kedua tadi akan memberikan gaya yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kayak kita kasih gaya ke dinding nih, dorongan ke dinding misalnya berapa newton gitu ya. Misalnya 30 newton misalnya gitu ya. Kita memberi dorongan 30 newton. Maka dinding pun akan memberikan dorongan kepada kita sebesar 30 newton juga, tapi arahnya berlawanan. Kalau kita memberikannya ke depan, maka dinding akan memberikan arahnya ke belakang, seperti itu. Jadi besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, yang inilah yang kita sebut dengan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton itu kalau dibuatkan secara matematika ya, matematis, bahwa F aksi, kita tuliskan di sini ya, F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi F-nya itu sendiri adalah besarnya, sedangkan min-nya, min di sini ya, tanda negatif di sana adalah menunjukkan arah yang berlawanan. Gitu ya. Ya ini ya. Sifat pasangan gaya aksi reaksi itu besarnya sama. Jadi nilainya sama. Berlawanan arah dan bekerja pada benda yang berbeda. Jadi nah contohnya ini. Ini ya. Jadi ada roket mendorong tempat bahan bakarnya gitu ya. Kemudian ada orang memanah, ini pun gaya aksi reaksi ya. Kemudian ada ban mobil gitu ya. Ban mobil ini memberikan bergerak ke kanan kalau dalam hal ini, maka jalan itu akan memberikan gaya reaksi sebesar yang dikasihkan oleh ban mobil tadi gitu ya. Gitu. Jadi ini contoh dari pasangan gaya aksi reaksi. Kemudian ada berat, gaya normal, dan gaya tegang tali. Pertama gaya berat. Jadi gaya berat ini dikasih lambang W dari bahasa Inggris ya, weight berat itu merupakan gaya yang diakibatkan oleh percepatan gravitasi yang bekerja pada suatu benda, gaya W gitu ya. Kemudian ada massa. Massa itu jadi benda yang bermassa, massa M gitu ya, akan mengalami gaya berat akibat adanya percepatan gravitasi pada benda tersebut. Jadi di sini Ibu mau tekankan dulu, jadi yang namanya berat sama massa di fisika itu berbeda gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini agak beda antara istilah berat di fisika dengan istilah berat di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari itu kan berat, kalau kita sebutkan berapa beratnya misalnya Ibu gitu ya, 60 kg. Nah kalau di fisika tidak demikian, jadi yang namanya berat itu satuannya Newton. Apa beda massa sama berat?
massa itu tidak terpengaruh gravitasi, sedangkan berat itu terpengaruh gravitasi gitu ya. Jadi misalnya nih, Ibu massanya 60 kg, beratnya berapa? Ya berat itu dimasukkan, berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi, seperti itu ya. Jadi kalau gravitasi di bumi 10 meter per sekon, maka tinggal dikalikan. Kalau misalnya Ibu pergi ke bulan gimana? Kalau ke bulan berarti berat Ibu akan lebih ringan. Kenapa? Karena gravitasi di bulan itu besarnya hanya 1/6 dari gravitasi di bumi. Itu seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di video-video bulan, video Neil Armstrong misalnya mendarat di bulan, dia tidak berjalan dengan berat gitu ya. Kenapa? Karena bobotnya di sana, beratnya di sana sudah ringan, lebih ringan daripada di bumi. Cuma tinggal 1/6-nya gitu ya, beratnya di bumi. Oke, nah jadi di sini ya kita lihat besarnya gaya berat sebuah benda bermassa itu akan kita tuliskan sebagai W ya, itu sama dengan M kali G. Gitu ya, massa kali dengan gravitasi. Jadi misalnya kalau Ibu tadi 60 kg gitu ya, kalikan dengan gravitasi di bumi. Gravitasi di bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti berat Ibu di bumi berapa? Berat Ibu di bumi adalah 600 Newton, seperti itu. Tapi kalau misalnya berat Ibu di bulan misalnya gitu ya, massa Ibu 60 kg. Gravitasi di bulan itu hanya 1/6 dari gravitasi di bumi. 1/6 dari 10. Oke, berarti habis nih ya. Ini berarti 10 ya, 10 kali 10 100. Berarti cuma 100 Newton. Nah, itu ya. Itu. Jadi kalau berat Ibu di bumi itu 600 Newton, kalau di bulan hanya 100 Newton. Ya wajar saja kalau misalnya di video Neil Armstrong itu dia lompat-lompat kayak kelinci gitu ya, karena bobotnya itu beratnya itu lebih ringan daripada di bumi. Itu seperti itu anak-anak ya. Oke, kemudian berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah gaya normal. Gaya normal apa sih? Jadi kalau ketika benda itu berada pada sebuah bidang, maka bidang tersebut akan memberikan gaya pada benda. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus permukaan bidang. Gitu ya. Oke, nah jadi kalau bidangnya lurus, misalnya bidangnya seperti ini gitu ya, bidangnya seperti ini, bidangnya horizontal gitu ya, horizontal. Artinya apa? Gaya berat itu kita tuliskan ke bawah, gaya berat itu selalu lurus ke bawah anak-anak ya. Makanya benda jatuh itu selalu lurus ke bawah, nggak ada benda yang melengkung gitu ya, jatuh melengkung itu nggak ada gitu ya, kecuali ada misalnya, Bu, kenapa kertas 1 lembar itu kalau dijatuhkan itu tidak lurus, Bu, dia belok-belok dulu seperti itu. Itu karena ada gesekan dengan udara, seperti itu ya. Tapi kalau udaranya tidak ada, maka tidak akan ada gesekan, dia pasti akan lurus ke bawah. Makanya yang namanya gaya berat itu selalu kita gambarkan lurus ke bawah, seperti ini. Gitu ya. Nah, sedangkan gaya normalnya itu gaya yang tegak lurus bidang. Jadi kalau bidangnya seperti ini, ya seperti ini. Ini tegak lurusnya di mana, Bu? Nah, tegak lurusnya seperti ini. Ini ya. Nah, ini tegak lurusnya nih. Ini tegak lurus bidang. Oke, kemudian yang kedua, kalau bendanya miring gimana, Bu? Kalau bendanya miring, ya gaya normalnya juga miring, akan seperti ini. Karena kenapa? Karena dia harus tegak lurus bidang. Ini ya, tegak lurus. Nah, ini kan ya tegak lurus bidang nih. Nih. Kalau gaya beratnya gimana? Kalau gaya berat mau dia bentuk gimana pun tetap lurus ke bawah. Jadi W di sini lurus ke bawah, W di sini lurus ke bawah. Kalau misalnya ya kejadiannya adalah Ibu menghapus papan tulis misalnya. Jadi permukaan papan tulis itu kan vertikal gitu ya. Kalau vertikal gimana, Bu? Nah, seperti ini vertikal. Maka gaya normalnya dia tetap yang tegak lurus bidang. Gaya normal tetap yang tegak lurus bidang. Nah, itu seperti itu ya. Tapi gaya beratnya itu tetap yang lurus ke bawah. Jadi mau bentuknya gimana pun tetap dia akan lurus ke bawah untuk yang gaya berat. Tapi gaya normal itu sesuai dengan bidangnya. Itu sesuai dengan bidangnya.
Jadi gaya tegang tali itu adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Ini kita sebut dengan tegangan tali gitu ya. Jadi tegangan tali itu misalnya terjadinya pada gambar berikut misalnya. Di gambar kanan ini ada dua benda bermassa, ada M1, ada M2 gitu ya. Kemudian M1 sama M2-nya kita hubungkan dengan tali dan benda yang kedua ini kita tarik gitu ya. Otomatis kan nanti benda satu akan ngikut ke benda dua geraknya gitu ya. Nah, ketika dia dalam keadaan bergerak itulah talinya ini kan ada tegangannya gitu ya, ada tegangan tali. Nah, maka keadaan inilah yang kita sebut dengan gaya tegangan tali atau tegangan tali gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, benda di sebelah kiri ini ada benda bermassa M nih. Kemudian dihubungkan, diikat dengan tali dan kemudian digantungkan di plafon misalnya gitu ya. Otomatis ketika sudah digantungkan, talinya akan dalam keadaan tegang gitu ya. Makanya di sini akan ada namanya tegangan tali. Nah, tegangan tali inilah yang kita sebut dengan gaya tegang tali. Itu seperti itu ya. Oke. Ya, nah untuk gaya gesekan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya anak-anak ya. Ya itu saja anak-anak untuk materi kita hari ini.